wabarakatuh. Hai, ketemu lagi nih di video aku. Sekarang aku udah semester 2, tapi tugas membuat videonya masih ada. Karena memang tujuannya untuk mengedukasi supaya orang-orang bisa tahu gitu. Yang kali ini kita bakal ngebahas tentang taharah atau tayamum dan wudu nantinya, yang aku bakal coba jelasin ke teman-teman. Tapi disclaimer, apabila ada kesalahan penyebutan nama, surah ataupun dalil, mohon dikoreksi. Silahkan banget nih, kalau kalian mau DM juga boleh, langsung DM aja, nanti aku taruh Instagram aku. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang wudu. Wudu secara bahasa dibaca dengan fathah atau huruf waw, yang artinya nama sebuah tempat yang digunakan untuk berwudu. Yang kata asalnya al-wad'ah, artinya bersih. Wudu menurut istilah syara adalah kegiatan kebersihan khusus atau perbuatan-perbuatan tertentu yang dimulai dengan niat khusus. Dalil yang menunjukkan persyariatan wudu tersebut di dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma, yang dimana dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Ma'idah ayat 5 surah 6, yang dimana, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Terus itu dalil yang kedua dari yang As-Sunnah, Rasulullah SAW bersabda, Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah diterima salat orang yang berhadas sehingga ia berwudu. Seseorang laki-laki dari Hadramaut bertanya, apakah hadas itu wahai Abu Hurairah? Ia menjawab, kentut yang tidak berbunyi atau kentut yang berbunyi. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, dari Mazhab bin Sa'ad, dia berkata, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah masuk ke rumah Ibnu Amir untuk menjenguknya ketika ia sakit. Lalu ia bertanya, hai Ibnu Umar, mengapa ketika kamu berada di Basra tidak berdoa kepada Allah untuk saya, katanya. Abdullah bin Umar menjawab, sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci atau wudu, dan tidak menerima sedekah dari hasil penipuan. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah ijma mengenai disyariatkannya wudu. Jadi wudu itu sudah ada sejak lama, sejak zaman Rasulullah SAW hingga hari ini, sehingga ia menjadi sesuatu yang telah diketahui sumbernya dari agama atau secara pasti. Ma'lumun min ad-din bid'ah dahrurah. Jadi barang siapa yang mengingkari legalitas wudu, maka ia telah kafir. Terdapat banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan wudu, antara lain ini ada dari Abdullah Asy-Syunabi bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang hamba yang beriman berwudu lalu ia berkumur-kumur, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari mulutnya. Maksudnya dalam kesalahan yang diperbuat oleh mulutnya. Bila dia menghirup air dalam hidung lalu mengeluarkannya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari hidungnya. Bila membasuh mukanya, keluarlah kesalahan-kesalahan dari mukanya hingga dari kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kedua tangannya hingga di bawah kuku-kukunya. Apabila mengusap kepalanya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kepalanya hingga keluar dari telinganya. Dan juga apabila ia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah kesalahan-kesalahan dari kedua kakinya hingga dari bawah kuku kedua kakinya. Kemudian berjalanlah ke masjid dan sholatnya menjadi ibadah sunnah baginya. Dalam riwayat lain nih teman-teman, ini tadi hadis riwayat Nasa'i. Dalam riwayat lain dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah aku tunjukkan sesuatu yang dengannya Allah menghapus kesalahan-kesalahan dan meninggikan derajat? Mereka para sahabat berkata, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu atas hal-hal yang tidak disukai, memperbanyak langkah ke masjid-masjid dan menunggu sholat setelah sholat. Itulah ribat. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, rukun wudu yang disepakati oleh ulama itu terdiri atas 4 rukun yang semuanya disebutkan dalam Al-Quran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah membasuh muka, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Maidah surah
5 ayat ke-6 yang dimana, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak sholat maka basuhlah mukamu, yaitu membasuh semua bagian luar muka dengan sekali basuhan saja. Rukun ini juga berdasarkan kepada ijma ulama. Dan juga maksud membasuh muka adalah meratakan air pada satu anggota tubuh hingga air tersebut menetes. Menurut pendapat yang ashar, sekurang-kurangnya tetesan air tersebut adalah 2 tetes dan tidak dianggap mencukupi apabila hanya sekedar meratakan air tanpa menetes. Selain itu, yang dimaksud dengan membasuh di sini adalah menyempurnakan perbuatan tersebut, baik dilakukan oleh yang berwudu sendiri ataupun dengan pertolongan orang lain. Yang dihitung sebagai fardu wudu adalah 1 kali basah saja. Adapun mengulangi sebanyak 3 kali merupakan yang disunahkan, bukan hal yang fardu. Adapun batas muka yang harus dibasuh adalah antara tempat tumbuh rambut, ya, kepala yang wajar hingga ke bawah janggut dan secara melintang antara kedua belah daun telinga. Jadi sampai sini nih teman-teman. Adapun batas yang harus dibasuh adalah antara tempat tumbuh rambut kepala. Oh, itu tadi ternyata saya membaca ulang teman-teman. Dan yang selanjutnya adalah membasuh kedua tangan sampai ke siku. Rukun ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah tadi lagi, yang dimana maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Siku adalah sendi yang menggabungkan antara bahu dan siku sampai ke telapak tangan. Jadi kedua siku termasuk dalam kategori yang wajib dibasuh. Imam Syafi'i berkata, saya belum mengetahui ada seseorang ulama mengingkari bahwa siku termasuk sesuatu yang wajib dibasuh. Jika seseorang yang berwudu misalnya buntung tangannya, maka ia cukup membasuh anggota yang ada saja, yang tersisa lah bahasanya, beserta kedua siku. Sementara jika buntungnya di atas kedua tangan, maka ia cukup membasuh yang masih tersisa di kedua siku tersebut. Dan jika buntungnya tidak menyisakan sama sekali dari kedua siku, maka tidak wajib baginya untuk membasuh tangan. Jadi kalau misalnya buntungnya sampai sini, maka ya sampai sini aja, sampai ada di tempat-tempat yang tersisa. Jadi kalau misalnya nggak tersisa, maka atau auzubillah min dzalik, misalnya tangannya udah nggak ada sama sekali, maka tidak perlu untuk melakukan wudu. Lalu mengusap kepala. Pengertian mengusap kepala di sini adalah membasuh kepala dengan air. Hal ini seperti difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala juga sama di dalam Quran surah Al-Maidah, dan usaplah kepalamu. Mengusap adalah satu tindakan menggerakkan tangan yang basah di atas suatu anggota badan kepada kepala, anggota badan yang menjadi tempat tumbuhnya rambut. Ia bermula dari bagian atas, atas dahi hingga lubang tengkuk yang bagian belakang. Nih sampai sini teman-teman. Termasuk ke dalam pengertian kepala adalah 2 pelipis yang tumbuh di atas tulang yang timbul di bagian muka. Nih, sepertinya sini. Para fuqaha berselisih pendapat tentang kadar mengusap kepala yang dapat mencakupi untuk berwudu. Mengusap tidak terrealisasi kecuali dengan menggerakkan anggota tubuh yang mengusap kedua tangan seraya menempelkan anggota tubuh yang diusap kepala. Jadi begini. Oleh karena itu, meletakkan tangan atau jari-jari di atas kepala maupun anggota tubuh yang lain tidak bisa disebut mengusap. Selanjutnya, zahir firman Allah Subhanahu wa taala, dan usaplah kepalamu, tidak menuntut keharusan mengusap seluruh bagian kepala. Namun ada juga yang memahami bahwa mengusap sebagian kepala saja sudah mencakupi. Dalam hal ini Rasulullah SAW memberikan 3 macam cara mengusap kepala nih teman-teman. Yang pertama, mengusap seluruh kepala. Cara ini diambil oleh Imam Malik, Ahmad, dan Al-Muzani dari mazhab Syafi'i yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW dari Yahya bahwa dia berkata kepada Abdullah bin Zaid, kakek Ammar bin Yahya, apakah kamu dapat memperlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah SAW berwudu? Maka Abdullah menjawab, ya tentu. Kemudian dia meminta air untuk berwudu, lalu mengguyur kedua tangannya dan membasuh dua kali, kemudian berkumur-kumur dan menghisap air ke hidung, lalu menghembuskan keluar 3 kali, kemudian membasuh mukanya 3 kali, lalu membasuh kedua tangannya 2 kali sampai kedua siku, kemudian mengusap kepala dengan kedua tangannya. Dia jalankan kedua tangannya ke belakang dan mengembalikannya ke depan. Jadi seperti ini. Dia mulai mengusap dari depan kepala, kemudian menggerakkannya sampai ke tengkuknya, kemudian mengembalikan keduanya ke tempat semula dimulai, lalu membasuh kedua kakinya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Dan atau ada juga yang mengusap sorban saja.
yang dimana cara ini diambil oleh sebagian ulama berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dari Amr bin Umayyah ad-Damri berkata, aku melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap atau atas serban dan sepasang khuf beliau. Hadis riwayat Bukhari. Hal yang sama pernah dilakukan Abu Bakar dan Umar. Pendapat ini dianut oleh pendapat Imam Al-Auza'i, Ahmad, Ishaq, dan Abu Thawr. Namun menurut jumhur mainstream ulama fikih, sebatas mengusap sorban saja tanpa adanya kondisi darurat tidak diperkenankan. Muhammad bin Hasan berkata, tidak diperbolehkan mengusap kerudung dan sorban karena kami mendapat informasi bahwa mengusap sorban memang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, namun kemudian ditinggalkan. Jadi emang pernah tapi sekarang udah ditinggalkan begitu ya teman-teman. Lalu mengusap ubun-ubun dan sorban, ini juga ada. Cara ini terekam dalam hadis Rasulullah SAW dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah terlambat dari rombongan untuk buang hajat. Beliau terlambat karena buang hajat dan saya ikut terlambat bersama beliau. Setelah beliau selesai buang hajat, beliau bertanya, apakah kamu membawa air? Maka saya membawakan air untuk bersuci, lalu beliau membasuh kedua telapak tangannya dan wajahnya. Kemudian ia membuka tangannya, namun lengan jubahnya sempit. Maka beliau mengeluarkan tangannya dari dalam jubah dan meletakkan jubahnya di atas kedua pundaknya. Kemudian surban dipasang khufnya. Lalu beliau naik binatang tunggangnya dan saya pun naik binatang tunggang saya, sehingga kami sampai kepada rombongan dan mereka sedang melakukan sholat yang diimami oleh Abdurrahman bin Auf yang telah menyelesaikan 1 rakaat. Tatkala dia merasa bahwa Rasulullah SAW telah tiba, maka ia mundur. Lalu Nabi mengisyaratkan kepadanya untuk meneruskan dan dia pun sholat mengimami mereka. Setelah salam, maka Nabi SAW berdiri dan saya pun ikut berdiri. Lalu kami meneruskan 1 rakaat yang tertinggal. Hadis riwayat Muslim. Nah, selanjutnya adalah membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Di sini membasuh 2 kaki hukumnya wajib menurut jumhur ulama ahli sunnah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah tadi yang dimana dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki. 2 mata kaki termasuk yang dibasuh karena pembatas bila berasal dari yang dibatasi maka masuk di dalamnya. Sepertinya yang telah dijelaskan dan dalil yang menunjukkan hal ini adalah hadis Rasulullah SAW. Muhammad bin Zaid berkata, aku mendengar Abu Hurairah sewaktu ia sedang berjalan melalui tempat kami dan pada saat itu orang-orang sedang berwudu. Dari tempat air untuk bersuci, ia berkata, sempurnakanlah olehmu semua wudumu karena Abu Qasim, yakni Nabi Muhammad SAW bersabda, celakalah bagi tumit-tumit dari siksa api neraka. Hadis riwayat Bukhari. Nah, sementara tentang kandungan riwayat bahwa beliau mengusap kaki dalam wudunya, maka kita arahkan pada pengusapan khuf, sepatu. Dan itu adalah sebuah ruksa dispensasi sebagaimana akan dijelaskan nantinya. Golongan-golongan Rafidhah dan sebagian besar penganut Syiah menentang hal ini. Mereka menyatakan pendapat wajibnya mengusap 2 kaki bukan membasuhnya. Dan pendapat yang diterapkan adalah pendapat pertama. Abdurrahman bin Ali Laila mengatakan para sahabat Rasulullah telah sepakat untuk membasuh kedua kaki. Nah, rukun wudhu yang diperselisihkan juga ada nih teman-teman. Yang pertama soal niat. Secara etimologi sebenarnya pengertian niat adalah sengaja atau al-qasd. Adapun menurut syara, niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diiringi dengan tindakan. Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa orang yang ingin berwudhu disunnahkannya memulainya dengan niat. Tujuannya adalah supaya mendatangkan pahala. Jumhur fuqaha selain ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa niat adalah fardu atau rukun dalam wudhu supaya keberhasilan atau sahnya dalam ibadah terpenuhi atau supaya maksud mendekatkan diri kepada Allah terpenuhi. Karena itu, sholat tidak dianggap sah jika wudhunya diniatkan untuk mengerjakan perbuatan lain selain ibadah. Berwudhu dengan niat makan, minum, tidur, dan sejenisnya itu tidak diperbolehkan. Mereka berhujjah dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, jadi kalau yang namanya wudhu ya semuanya ada yang harus kena air wudhu maka harus kena gitu loh. Tapi hadis ini ditolak ya karena sebab sanadnya tidak sahih teman-teman. Sedangkan menurut kalangan ulama mazhab Hanafi, Sufyan dan
At-Tasauri, Ahmad dalam riwayat yang lain, dan Imam Syafi'i dalam Qaul Jadid, kesinambungan dalam wudhu hukumnya sunnah karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan membasuh dan tidak mewajibkan kesinambungan di dalamnya. Jadi kalau teman-teman mau sambung menyambung ya sunnah, tapi dalam Allah yang memerintahkan itu tidak ada begitu yang saya pahaminya dari baca ini. Terus menggosok-gosok tangan ke anggota badan. Memperjalankan tangan ke anggota tubuh dengan air atau sesudahnya hukumnya fardu, dan menjalankan wudhu dan mandi, pendapat ini dianut oleh ulama-ulama tergabung dalam mazhab Maliki dan Imam Muzani dari kalangan mazhab Syafi'i. Sementara jumhur ahli fikih berpendapat bahwa hal itu hanya sunnah karena tidak ada penjelasan mengenainya, dan beberapa hadis yang menguraikan tentang kriteria wudhu dan mandi, dan ini merupakan qarinah, bukti penyerta yang meningkatkan perintah dan wajib hanya anjuran atau sunnah. Klaim yang mengatakan bahwa menggosok atau ad-dok termasuk nama lain dari ghusl, membasuh, atau salah satu syarat di dalam masih diperdebatkan, dan menjadi ketetapan bahwa tindakan Nabi SAW saja tidak dapat memberikan pengertian bahwa ia fardu begitu. Syarat-syarat wajib untuk berwudu, syarat-syarat wudu yang wajib, yang pertama berakal, orang yang tidak gila, dan wajib dan tidak sah wudunya yaitu pada waktu gila ataupun pada waktu penyakit ayamnya kambuh. Itu kalau dia sedang berwudu itu tidak sah ya teman-teman. Balik, wudu tidak diwajibkan kepada anak-anak dan tidak sah kecuali dari seorang yang mumayyiz. Mumayyiz juga merupakan syarat bagi sahnya wudu. Islam, syarat ini menjadi syarat dalam semua ibadah seperti bersuci, sholat, zakat, puasa, dan juga haji. Jadi yang mengerjakan puasa, mengerjakan sholat, mengerjakan haji, mengerjakan zakat, yang terutama adalah harus orang Islam mampu menggunakan air yang bersuci dan mencukupi. Hadas, orang yang sedang dalam keadaan memiliki wudhu tidak diwajibkan mengulangi wudhu, yaitu berwudhu atas wudhu yang belum batal. Jadi kalau misalnya wudhu sebelumnya tidak batal, ya tidak usah berwudhu kayak gitu. Keutamaan untuk menjaga wudhu sih ini juga suci dari hadis dan nifas, yaitu ketika seorang wanita berhenti dari kedua menurut pandangan syara. Oleh sebab itu wudhu tidak diwajibkan atas perempuan yang sedang haid atau nifas. Waktu yang sempit, hal ini karena perkara-perkara syara ditujukan kepada seorang mukallaf dalam waktu yang sempit yaitu pada akhir waktu, dan dalam waktu yang panjang yaitu pada permulaan waktu. Maka wudhu tidak diwajibkan ketika waktu yang panjang, akan tetapi ia diwajibkan ketika waktu sempit. Syarat-syarat syah: meratakan air yang suci ke atas kulit, yaitu meratakan air ke seluruh anggota yang wajib dibasuh hingga tidak ada bagian yang tertinggal. Menghilangkan apa saja yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Jadi kalau misalnya teman-teman berkutek ya, mau kuteknya itu katanya halal atau bagaimana, itu juga harus tetap kalian hilangkan karena itu bisa dibilang menghalangi air untuk melewati anggota tubuh tersebut. Jadi teman-teman, jadi kalau teman-teman ragu misalnya ada kutek, pokoknya dibersihin aja. Atau teman-teman yang misalnya pakai hand body, terus tuh hand bodinya kalau diusap airnya itu berwarna dan beraroma, itu wajib banget untuk teman-teman hilangkan hand body yang ada di teman-teman. Jadi nggak ada salahnya sebelum kalian wudhu itu kalian bersihin, kayak misalnya tangannya yang ada hand body itu dibilas dulu, atau kalau ada kukunya kutek itu dihilangkan dulu begitu teman-teman. Terus juga tidak terdapat perkara-perkara menafikan wudhu atau berhentinya, perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Masuknya waktu sholat, jadi ketika mau wudhu ya ketika waktunya mau sholat begitu. Ini kalau wudhunya misalnya dalam konteks mau sholat ya teman-teman. Sunnah-sunnah wudhu, yang pertama bersiwak, mengucapkan basmalah di permulaan wudhu. Pembacaan basmalah pada dasarnya bagus dan disyariatkan secara global. Tentang pembacaan basmalah di permulaan wudhu terdapat beberapa hadis dhaif, meskipun ada sebagian ulama yang mensahihkannya. Di antaranya dari Abu Sa'id bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak sah wudhunya seseorang yang tidak menyebut nama Allah saat mengerjakannya. Jadi ketika teman-teman mau berwudhu itu pas mengambil air bismillah gitu. Ini hadis riwayat Ibnu Majah. Membasuh kedua tangan hingga persendian tangan sebelum berwudu, menurut mayoritas ulama membasuh kedua-keduanya sebaiknya 3 kali ketika hendak berwudu sebelum berkumur, meskipun tidak bangun tidur. Hukumnya sunnah karena ulama yang meriwayatkan tata cara wudu Nabi SAW menyebutkan bahwa beliau selalu membasuh kedua telapak tangan 3 kali tanpa memberi batasan bahwa beliau baru bangun dari tidur. Membasuh kedua telapak tangan bagi orang yang baru bangun tidur
merupakan sunnah muakkadah berdasarkan informasi hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur pada malam hari, maka janganlah dia langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana sehingga dia mencuci 3 kali, karena dia tidak mengetahui di manakah berada tangannya ketika dia tidur. Jadi sebaiknya dicuci dulu tangannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Berkumur-kumur 3 kali. Berkumur-kumur adalah memasukkan air dan menggerakkannya di dalam mulut. Disunahkan berkumur ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW dari Yahya Al-Mazaini bahwasannya dia pernah berkata kepada Abdullah bin Zaid bin Ashim, dia adalah kakek Ammar bin Yahya Al-Mazaini, apakah Anda bisa memperlihatkan kepada saya bagaimana Rasulullah SAW bersabda? Maka Abdullah bin Zaid menjawab, ya. Lalu beliau meminta air wudhu, lalu menuangkan pada kedua tangannya dan mencuci keduanya, kemudian berkumur-kumur. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Istinsyak dan istinsal 3 kali. Istinsyak adalah memasukkan atau menghirup air sampai ke dalam rongga hidung, sedangkan istinsar berarti mengeluarkan air tersebut dari dalam hidung. Jadi kalau ditarik ya dikeluarkan, jangan dipendam ke dalam hidung. Nanti hidungnya sakit, jadi pilek nanti. Hal ini sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kamu berwudu, maka hendaknya menghirup air dengan hidungnya, kemudian mengeluarkannya kembali. Ini hadis riwayat Muslim. Membersihkan sela-sela jari. Ada sebuah hadis dari Ibnu Abbas bahwa Nabi pernah bersabda dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, bila kamu berwudu maka sela-sela jari-jari kedua tanganmu dan kedua kakimu. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi kalau wudu itu jangan lupa sela-sela ini, pokoknya jangan sampai ketinggalan lah. Pokoknya daerah tangan kalian itu sebagaimana diusahakan untuk terkena air wudu gitu. Supaya kenapa? Supaya kita juga kayak misalnya sholat itu nggak ragu-ragu gitu loh teman-teman, karena kan merasa bahwa udah sesuai nih sama yang dituntunkan gitu. Terus juga mendahulukan yang kanan, yang mendahulukan sebelah kanan dalam membasuh tangan dan kaki. Mengenai hal ini ada sebuah hadis Rasulullah SAW dari Aisyah, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW menyukai ketika bersuci, menyisir atau memakai sandal untuk mendahulukan anggota tubuh yang kanan. Jadi ketika berwudu itu kita mulainya dari yang kanan dulu gitu. Jadi memang segala sesuatu kalau dimulai dari kanan itu baik ya teman-teman. Jadi ini sunnahnya begitu. Mau pakai sandal aja, Nabi kita itu pakai anggota tubuh yang kanan, kaki kanan dulu seperti itu. Nah, mengulang 2-3 kali dalam membasuh, para ulama sepakat bahwa basuhan pertama yang merata hukumnya 1 dalam 3 anggota wudu, muka, kedua tangan dan kedua kaki. Adapun mengulanginya 2 hingga 3 kali hukumnya itu sunnah, teman-teman. Mengusap kedua telinga. Kedua telinga menurut jumhur termasuk bagian dari kepala. Dan Rasulullah SAW mengusap kepala hanya sekali, termasuk bagian kepala lainnya. Bagian ini wajib diusap bersamaan dengan mengusap kepala. Adapun kesunahannya adalah mengusap bagian dalam kedua telinga dan kedua jari telunjuk dengan mengusap bagian luarnya dengan kedua jari jempol sebagai bentuk peneladanan jejak Rasulullah SAW. Nah, membaca doa setelah wudhu, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah, barang siapa berwudhu dengan sebaik-baik wudhu kemudian membaca doa, aku bersaksi bahwa tidak ada Allah yang patut untuk disembah selain Allah dan tiada sekutu baginya. Aku juga bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba sekaligus Rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk golongan-golongan orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah pula aku termasuk golongan orang-orang yang mensucikan diri. Maka dibukakan baginya 8 pintu surga yang ia boleh memasukinya dari pintu mana saja yang ia kendaki. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Membatalkan wudu dengan tidur ringan walaupun lama tidak membatalkan wudu. Tidur nyenyak adalah jika orang yang tidur tidak mendengar suara, tidak tahu jatuhnya sesuatu oleh tangannya sendiri, tidak sadar ludahnya mengalir, dan yang lainnya. Jika ia masih menyadari hal-hal ini, maka tidurnya dianggap tidur ringan. Dalil mereka adalah hadis yang dipakai Hanafiyah bahwa sahabat Nabi SAW menunggu sholat Isya, diakhirkan waktunya kepala mereka tertunduk, lalu mereka sholat dan tidak berwudu. Penjelasan Hanabilah bahwa tidur dengan segala macam keadaan membatalkan wudu.
kecuali tidur ringan menurut kebiasaan dari orang-orang yang duduk atau berdiri sesuai dengan hadis Anas di atas. Terus menyentuh perempuan, menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, wudu dianggap batal akibat persentuhan dengan perempuan sewaktu jima. Terus itu sementara ulama mazhab Maliki dan Hambali mengatakan bahwa wudu akan batal dengan sebab ada rasa nikmat atau timbul gairah nafsu. Menurut ulama mazhab Syafi'i, wudu kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan, akan batal dengan hanya terjadi sentuhan kulit meskipun tidak timbul gairah nafsu. Terus itu menyentuh kemaluan. Menurut ulama mazhab Hanafi, wudu tidak akan batal karena menyentuh kemaluan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, wudu menjadi batal karena menyentuh kelamin. Tertawa tinggi, menurut pendapat Allah mazhab Hanafi, tertawa dalam sholat dapat membatalkan wudu jika orang yang sholat itu seorang yang sudah balik, baik tertawanya dilakukan dengan sengaja ataupun terlupa. Menurut jumhur ulama selain mazhab Hanafi, wudu tidak batal disebabkan tertawa yang keras. Terus itu juga makan daging unta. Ishaq bin Rawahya bin Huzaimah Ibnu Al-Munzir dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wudu batal akibat mengonsumsi daging unta, apalagi mentah maupun tidak sadar mengonsumsinya. Sementara itu menurut jumhur ulama, mengonsumsi daging unta tidak membatalkan wudu. Pendapat ini dipegang oleh kalangan mazhab Hanafi, ulama mazhab Maliki, dan ulama mazhab Syafi'i. Memandikan mayat, mayoritas ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa wudu menjadi batal disebabkan seseorang memandikan mayat secara keseluruhan atau sebagian saja, baik yang dimandikan itu kecil maupun besar, laki-laki ataupun perempuan, muslim ataupun kafir. Mayoritas fuqaha berkata tidak ada tuntutan untuk berwudu karena memandikan mayat tidak terdapat nas syara' yang menjelaskan hal tersebut. Ragu dengan adanya wudu, jumhur ulama selain mazhab Maliki mengatakan bahwa wudu tidak akan hal batal dengan adanya perasaan ragu. Nah, jadi udah nih aku jelasin teman-teman tentang wudu. Jadi semoga kalian yang mungkin memiliki keraguan tentang wudu setelah mendengarkan video ini sampai habis, kalian bisa mendapatkan jawaban yang membuat kalian bingung itu. Jadi teman-teman berusaha untuk menjaga wudu. Terus juga wudulah yang benar dengan sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk mendengarkan. Ketika teman-teman ragu tentang wudu teman-teman, maka silakan perbaiki wudu teman-teman. Caranya dengan apa? Dengan membaca, dengan menambah wawasan. Jangan stuck kayak dengan keraguan teman-teman sendiri. Jadi kayak kalian tidak mau mencari hal syahihnya begitu. Jadi ketika kalian mau berwudu memang harus benar begitu, sesuai yang disebutkan. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Alhamdulillah kurang lebih ada kali ya 18 menitan aku menemani teman-teman. Terima kasih sekali. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan jangan lupa share ke orang-orang yang harus menonton video ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa segala bentuk kritikan ataupun disclaimer bahwa kalau ada saya salah menyebutkan nama, ayat, atau surah, silakan DM saya agar video saya lebih berkualitas dan lebih baik. See you next video teman-teman. Nah, sifat wudhu Nabi Muhammad SAW, setiap muslim hendaknya selalu mengingat tata cara wudhu Nabi Muhammad SAW setiap kali beliau berwudhu, sebagaimana terdapat hadis Rasulullah SAW dari Humran, mantan budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, bahwasannya Utsman bin Affan pernah meminta air untuk berwudu, kemudian dia berwudu lalu membasuh dua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur dan menghirup ke hidung lalu mengembuskannya. Setelah itu dia membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangan kanannya hingga siku 3 kali, kemudian membasuh tangan kirinya dengan cara seperti itu, kemudian mengusap kepalanya, lalu membasuh kaki kanan hingga mata kakinya 3 kali, kemudian membasuh kaki kirinya dengan cara seperti itu. Lalu dia berkata, saya telah melihat Rasulullah SAW berwudu seperti wudu saya ini. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwudu dengan seperti wuduku ini lalu berdiri melakukan sholat 2 rakaat tanpa berbicara terhadap dirinya sendiri, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Ibnu Syihab berkata bahwasannya ulama kita mengatakan ini adalah wudhu yang paling sempurna yang dilakukan seseorang untuk sholat. Ini hadis riwayat Muslim. Perkara yang dimakruhkan sewaktu berwudhu, adapun perkara-perkara yang dimakruhkan dalam waktu berwudhu antara lain
Antara lain itu teman-teman, berlebih-lebihan, boros dalam menggunakan air. Dalam masalah lain, menggunakan air melebihi kebutuhan syara. Ibnu al-Mubarak mengatakan barang siapa yang membasuh atau mengusap lebih dari 3 kali dalam berwudu, maka ia tidak aman dari melakukan dosa. Imam Ahmad dan Ishaq menambahkan tidak menambah-nambah hitungan membasuh, mengusap lebih 3 kali dalam berwudu kecuali orang yang dilanda musibah. Jadi kalau kalian wudu itu udah 3 kali itu udah yang paling sedep gitu loh. Batas terbayang tuh 3 kali udah yang paling sedep. Menyiramkan air dengan kuat ke muka anggota lain, hukum makruh di sini adalah makruh tanzi karena yang menyebabkan air yang telah digunakan memercik ke atas pakaian. Jadi kalau wudu tuh jangan apa ya, gerasak gerusuk, wudunya tenang aja, jangan kayak kayak gitu, nggak boleh teman-teman. Itu makruh. Berbicara dengan bahasa manusia biasa, hukum makruh di sini adalah makruh tanzi karena pembicaraan itu dapat menghalangi dari berdoa menurut ulama mazhab Syafi'i. Perbuatan ini dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keutamaan. Jadi kalau wudu nggak usah ngobrol-ngobrol lah teman-teman, fokus aja sama wudunya. Lagian waktunya wudu tuh berapa menit sih gitu untuk menahan kalian berbicara. Meminta pertolongan kepada orang lain tanpa uzur. Jadi kalau minta tolong tanpa uzur tuh dikurangin lah teman-teman. Berwudu ya di tempat najis adalah makruh. Hal ini supaya ia tidak terkena najis. Jadi kalau bisa kalian teman-teman mau berwudu itu dilihat-lihat sekelilingnya, jangan sembarangan juga mau wudunya. Mengusap leher dengan air menurut pendapat jumhur ulama selain mazhab Hanafi. Hal ini karena menurut pendapat mereka perbuatan tersebut dianggap sebagai perbuatan yang melampaui batas dalam beribadah dan juga menyusahkan. Jadi nggak usahlah sampai ke leher teman-teman. Tindakan yang berlebihan mubalaghah dalam melakukan madah, berkumur, dan istinsyak oleh orang yang berpuasa. Perbuatan ini dimakruhkan karena dikhawatirkan akan membatalkan puasa. Jadi kalian yang puasa jangan diminum airnya. Kalian yang berpuasa jangan disedot sampai kalian batuk atau masuk ke tenggorokan ya teman-teman, hati-hati. Itu bisa membatalkan puasa kalian nantinya. Terus tuh ada nih hal-hal yang membatalkan wudu nih apa aja sih teman-teman? Syariat telah menetapkan hal-hal yang membatalkan wudu, diantaranya ada yang disepakati dan ada pula yang masih diperdebatkan. Yang masih terdapat perbedaan pendapat di dalamnya. Yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari salah satu kemaluan, baik berupa perkara biasa seperti air kencing, tinja, angin, air mazi dan air wadi serta air mani, atau perkara yang keluar dari itu merupakan perkara yang tidak bisa seperti ulat, batu, kerikil, darah, baik yang keluar itu banyak ataupun sedikit. Jadi kalau ada yang keluar dari kemaluan itu membatalkan wudu. Hal ini karena terdapat firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah tadi surah 5 ayat 6 di mana Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, tidaklah diterima sholat orang yang berhadas sehingga ia berwudu. Seorang laki-laki dari Hadramaut bertanya, apakah hadis itu wahai Abu Hurairah? Ia menjawab, kentut yang tidak berbunyi dan kentut yang berbunyi. Jadi kentut yang berbunyi maupun gak berbunyi itu membatalkan wudu. Bersalin tanpa keluar darah. Pendapat yang sahih menurut kalangan ulama Hanafiyah adalah pendapat Abu Yusuf dan Asyabani bahwa wanita yang seperti ini tidak bisa disebut nifas karena nifas terkait dengan darah dan di sini tidak ada. Oleh karena itu, ia hanya wajib berwudu untuk menyegarkan tubuh saja. Sedangkan menurut Abu Hanifah, wanita yang mengalami kasus demikian tetap wajib mandi karena biasanya tetap ada darah walaupun sedikit. Terus itu sesuatu yang keluar tidak melalui dua kemaluan yang biasa seperti darah, nanah, dan nanah yang bercampur dengan darah biasanya membatalkan wudu dengan syarat menurut pendapat ulama mazhab Hanafi ia mengalir ke tempat yang wajib disucikan, yaitu sisi luar badan. Ulama mazhab Hambali mensyaratkan hendaklah sesuatu yang keluar itu dalam kadar yang banyak. Ulama mazhab Malik dan Syafi'i memutuskan bahwa wudu tidak akan batal dengan keluarnya darah dan sejenisnya. Kalau wudu ya. Terus itu muntah. Pendapat ulama mazhab Hanafi dan Hambali ya pendapat membatalkan wudu jika yang keluar itu seukuran kadar satu mulut penuh. Gitu. Pendapat ini menurut pendapat yang asyhar yaitu kadar apabila mulut tidak dapat ditutup melainkan dengan cara memaksanya muntah baik berupa makanan, air, alaqah, darah, beku yang keluar dari usus itu juga bisa membatalkan wudu. Wudu tidak batal dengan keluarnya dahak. Kalau dahak enggak. Baik ia keluar dari usus, dada atau kepala sama sepertinya ingus dan ludah karena itu merupakan sesuatu yang bersih yang keluar dari tubuh gitu.
dalil mereka adalah hadis Rasulullah SAW yang dimana dari Abu Darda, dia berkata, Rasulullah SAW muntah lalu beliau berwudu. Aku bertemu dengan syabuan di masjid Damaskus, lalu aku memberitakan hal itu padanya. Kemudian ia berkata, benar aku yang menuangkan air wudhu kepada beliau. Hadis riwayat Tirmidzi. Bagi ulama mazhab Maliki dan Syafi'i, wudhu tidak batal disebabkan oleh muntah. Hal ini karena Nabi Muhammad SAW pernah muntah dan beliau tidak mengambil air wudhu setelahnya. Hilang akal adalah dua macam, karena tidur dan karena selain tidur. Selain tidur seperti gila, pingsan, mabuk, dan karena mengkonsumsi obat-obatan yang dapat menghilangkan akal atau kesadaran. Semua masalah di atas disepakati oleh para ulama, mereka hanya berselisih pendapat tentang ukuran tidur yang membatalkan wudhu. Pendapat ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah bahwa tidur yang membatalkan wudhu yaitu tidur yang tidak bisa mengendalikan duduk, tidur terbaring, tidur bersandar kepada sesuatu karena berbaring dan semisalnya membuat sendi-sendi tubuh menjadi longgar. Jika ia tidur terkendali seperti tidur di tanah, punggung hewan yang berjalan, maka wudhunya tidak batal. Syahid Sadiq dalam Fikih Sunnah juga mengatakan jika tidur itu sambil duduk dan duduknya itu dalam keadaan tetap, tidaklah batal wudhunya. Mereka mengacu beberapa dalil, di antaranya hadis Anas. Dari Anas, beliau berkata, sahabat Rasulullah SAW biasa menunggu akhir sholat isya sampai mereka mengantuk, kemudian mereka mengerjakan sholat sedang mereka tidak berwudu. Pendapat ulama Malikiyah dan Hanabila bahwa tidur yang sedikit mau sebentar tidak membatalkan wudu dan tidur nyenyak membatalkan wudu. Penjelasan Malikiyah, tidur nyenyak